Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penyusunan tes bahasa yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Latifah Wijianti. Saya Fakdia Eka Pratiwi. Dan yang ketiga Anita Rosida yang akan membahas tentang penyusunan tes bahasa. Menentukan tujuan tes. Tujuan tes sangat penting karena setiap tujuan memiliki penekanan yang berbeda-beda. Misalnya, untuk tujuan tes prestasi belajar, diagnostik, atau seleksi. Dilihat dari tujuannya, terdapat 4 macam tes yang dapat digunakan di lembaga pendidikan. Di antaranya, yang pertama yaitu tes penempatan. Tes penempatan merupakan suatu ujian atau tes yang akan diberikan kepada peserta didik yang akan memasuki sebuah institusi guna menentukan tingkatan keterampilan dalam bidang tertentu, sehingga dapat diperoleh kelompok sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kedua, tes diagnostik. Tes ini berguna untuk mengetahui kesulitan belajar yang dihadapi oleh peserta didik, termasuk kesalahan pemahaman konsep. Tes ini dilakukan apabila diperoleh informasi bahwa sebagian besar peserta didik gagal dalam mengikuti proses pembelajaran pada mata pelajaran tertentu. Yang ketiga yaitu tes formatif. Tes ini bertujuan untuk memperoleh masukan tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran. Masukan ini berguna untuk memperbaiki strategi mengajar. Yang keempat, tes sumatif. Tes ini diberikan di akhir suatu pelajaran atau akhir semester. Hasilnya untuk menentukan keberhasilan belajar peserta didik dengan penilaian tertentu, pemberian sertifikat atau sejenisnya. Materi kedua, menyusun kisi-kisi tes. Kisi-kisi merupakan matriks yang berisi spesifikasi soal-soal yang akan dibuat dan digunakan sebagai acuan bagi penulis soal, sehingga siapapun yang menulis soal akan menghasilkan soal yang isi dan tingkat kesulitannya relatif sama. Di dalam menyusun kisi-kisi tes, terdapat syarat-syarat yang harus dilakukan dalam pembuatan kisi-kisi tes. Yang pertama yaitu harus mewakili kurikulum. Yang kedua, ditulis dengan singkat dan jelas. Yang ketiga, soal dapat disusun sesuai dengan bentuk soal. Dalam kisi-kisi, perlu ditentukan jenis atau bentuk tes. Di antaranya, yang pertama jenis tes objektif, meliputi bentuk tes benar salah, menjodohkan, pilihan ganda, dan melengkapi soal. Soal tes objektif ini digunakan untuk mengetahui evaluasi hasil belajar berupa kemampuan mengingat dan mengenal kembali fakta-fakta, memahami hubungan antara dua hal atau lebih, dan mengaplikasikan prinsip. Yang kedua, jenis tes non-objektif digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat, melukiskan aplikasi, prinsip-prinsip, mengajukan argumentasi yang relevan, dan lain-lain. Materi ketiga, menulis tes. Bagaimana cara kita untuk menulis tes? Kaidah-kaidah penulisan butir tes dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu batasilah penggunaan soal tes uraian hanya untuk belajar yang tidak memuaskan atau kalau dievaluasi dengan tes objektif. Yang kedua, rumuskan soal-soal uraian sedemikian rupa sehingga mampu mengukur hasil belajar sebagaimana yang dinyatakan dalam tujuan pembelajaran khusus. Yang ketiga, susunlah kalimat setiap butir soal uraian dengan baik dan benar sehingga apa yang harus dilakukan oleh tes itu bisa jelas. Yang keempat, hendaknya
setiap butir soal uraian itu merupakan sebuah rumusan masalah yang spesifik dan pasti. Yang kelima, setiap soal bentuk uraian hendaknya disertai petunjuk yang jelas mengenai jawaban yang dikehendaki oleh penyusun. Di dalam bentuk tes objektif, terdapat juga kaidah-kaidah sebagai berikut. Yang pertama, hindarilah pernyataan-pernyataan yang terlalu umum. Yang kedua, hindari pernyataan-pernyataan yang remeh. Yang ketiga, hindari pernyataan-pernyataan negatif. Yang keempat, hindari kalimat-kalimat yang panjang lebar dan kompleks. Yang kelima, hindari masukkan dua ide ke dalam satu pernyataan, kecuali jika yang hendak diukur adalah kemampuan memahami hubungan sebab akibat. Yang keenam, jika suatu butir soal meminta tes untuk menggunakan pendapatnya, maka kaitkanlah butir soal tersebut dengan sumbernya. Yang ketujuh, pernyataan-pernyataan yang benar dengan yang salah hendaknya sama panjangnya. Yang kedelapan, banyaknya butir soal yang benar hendaknya kira-kira sama dengan banyaknya butir soal yang salah. Kemudian dalam setiap butir soal, tes bentuk menjodohkan hendaknya hanya digunakan satu jenis materi yang homogen. Yang selanjutnya, hendaknya jumlah yang dijodohi dan yang dijodohkan tidak sama atau yang dijodohkan lebih banyak. Kemudian perhatikan agar bagian yang dijodohkan atau daftar soal lebih singkat dan diletakkan di sebelah kanan. Disarankan agar daftar soal dalam setiap butir soal menjodohkan itu dibuat berurutan secara logis, dan yang terakhir, buatlah petunjuk pelaksanaan penjodohan secara jelas. Untuk melengkapi dan jawaban singkat dari kaidah-kaidah tes objektif dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama adalah nyatakan butir-butir soal tes sedemikian rupa sehingga cukup dijawab secara singkat dan spesifik. Kemudian yang kedua, hindarilah butir soal itu dikutip langsung dari buku. Yang ketiga, panjang tempat kosong untuk menuliskan jawaban hendaknya sama. Dan yang terakhir, pada butir soal, jangan terlalu banyak tempat kosong yang harus diisi dengan jawaban oleh testi. Untuk jenis melengkapi dan jawaban singkat, kaidah-kaidahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, nyatakan butir-butir soal tes sedemikian rupa sehingga cukup dijawab secara singkat dan spesifik. Yang kedua, hindarilah butir soal itu dikutip langsung dari buku. Yang ketiga, panjang tempat kosong untuk menuliskan jawaban hendaknya sama. Dan yang terakhir, pada butir soal jangan terlalu banyak tempat kosong yang harus diisi dengan jawaban oleh testi. Menelaah soal tes. Cara menelaah butir-butir tes adalah yang pertama, telaah secara kualitatif, yakni telaah oleh teman sejawat dalam rumpun keahlian yang sama. Dilakukan sebelum tes diuji, coba dan gunakan. Yang kedua, telaah secara kuantitatif, yakni analisis berdasarkan hasil uji coba atau hasil penggunaan tes. Dilakukan setelah tes diuji, coba atau digunakan. Dan yang terakhir, hasil telaah ini merupakan masukan untuk perbaikan tes. Selanjutnya, hasil tes dianalisis untuk mengetahui kompetensi dasar yang telah dicapai dan belum yang dicapai. Melakukan uji coba tes. Sebelum tes digunakan pada sebuah objek yang sebenarnya, tes yang telah disusun butir-butirnya tersebut hendaknya diuji coba terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengukur validaritas dan reliabilitas. Menganalisis butir soal tes. Setelah sebuah tes telah diuji cobakan, selanjutnya tes tersebut dianalisis setiap butirnya. Untuk mendapatkan soal yang baik, maka perlu dilakukan analisis soal. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan, di antaranya yang pertama yaitu menganalisis soal secara teoretik atau kualitatif yang dapat dilakukan dengan cara mencermati butir-butir soal yang telah disusun dilihat dari kesesuaian dengan kompetensi dasar dan indikator yang diukur serta pemenuhan persyaratan baik dari ranah materi, konstruk maupun bahasa. Memperbaiki tes. Setelah semua butir tes atau soal ditelaah dari ranah materi, konstruksi dan bahasa, setelah itu dikelompokkan menjadi 3, di antaranya butir-butir tes yang
dianggap baik atau diterima, butir-butir tes yang dianggap baik atau diterima, butir-butir tes yang tidak baik atau ditolak, butir-butir tes yang kurang baik diperbaiki. Merakit tes. Butir-butir tes yang baik memenuhi persyaratan yang ditetapkan, kemudian ditata atau disusun dengan cara tertentu. Dalam merakit tes, butir-butir soal dapat dikelompokkan menurut urutan kompetensi dasar, taraf kesulitan, dan format atau komposisi bentuk soal. Urutan soal pada setiap kompetensi dapat dasar diurutkan menurut tingkat kesulitannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang melaksanakan tes. Setelah soal dirakit, selanjutnya dilaksanakan tes yang sesungguhnya. Untuk tes yang dilaksanakan di kelas, pelaksanaannya dapat dikatakan sederhana, karena segala sesuatunya cukup mudah diatur. Beberapa kondisi fisik yang perlu mendapat perhatian ialah jarak tempat duduk, cahaya, ventilasi, ketenangannya, serta gangguan-gangguan yang mungkin timbul. Yang terakhir, saya akan menjelaskan terkait menafsirkan hasil tes. Setelah tes dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap hasil tes. Yang sebelumnya lembar hasil pelaksanaan evaluasi harus diperiksa kelengkapannya. Hasil pemeriksaan terhadap tes tersebut selanjutnya diwujudkan dalam bentuk skor dengan pemberian tanda-tanda tertentu yang diberi makna seperti 20, 60, 75, 80, 90, dan lain sebagainya.